Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pembelajaran terpadu model imerse dengan dosen pengampu Ibu Siti Mariam Rohimah, SPD MPD. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri Baby Arumsa dengan NIM 205060189, Fitri Pujawati 205060190, Nindi Hafizah 205060196, dan Jamilah Nurhayadi 205060197. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pembelajaran terpadu model immersed. Pembelajaran terpadu tipe immersed merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan semua data yang diperoleh dari berbagai bidang studi dan akan menghasilkan pemikiran yang sesuai dengan minat siswa. Pada pembelajaran terpadu tipe immersed, semua bidang studi merupakan sudut pandang keahlian siswa. Siswa menyaring seluruh konsep yang telah dipelajari dengan meleburkan diri mereka ke dalam pengalaman melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya melalui pengintegrasian semua data dari setiap bidang studi dan disiplin dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fitri Pujawati akan melanjutkan pembahasan materi. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran terpadu model imersif. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada minat. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Dan yang kedua yaitu menggabungkan 4 mata pelajaran yang berhubungan dengan minat. Pada karakteristik ini, pembelajaran terpadu tipe imersif merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minatnya. Dan yang ketiga yaitu semua materi pelajaran dari setiap mata pelajaran yang akan dipelajari dibenamkan ke dalam minat siswa. Untuk mengetahui minat siswa, pertama-tama guru menyebar kuesioner yang berhubungan dengan minat siswa. Setelah itu, guru menganalisis minat siswa yang paling banyak pada minat di bidang apa, dan guru mendapatkan hasil tentang minat siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran terpadu model imersif. Di antaranya yang pertama ada tahap perencanaan. Pada tahap ini meliputi yang pertama menentukan jenis mata pelajaran yang akan dipadukan, yang kedua memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, yang ketiga menentukan subketerampilan yang dipadukan, yang keempat merumuskan indikator hasil belajar, yang kelima menentukan langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap kedua yaitu ada tahap pelaksanaan, diantaranya yang pertama menentukan atau memilih jenis mata pelajaran yang dipadukan, yang kedua memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, yang ketiga yaitu menentukan subketerampilan yang dipadukan, dan yang keempat yaitu merumuskan indikator hasil belajar, dan yang kelima menentukan langkah pembelajaran. Untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap evaluasi. Pada tahap ini diantaranya yang pertama meninjau minat siswa, yang kedua menentukan 4 mata pelajaran yang akan dikaitkan, yang ketiga menentukan indikator hasil belajar dan tujuan pembelajaran, yang keempat mendesain kegiatan pembelajaran dari 4 mata pelajaran sesuai dengan minat siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran pada model imersif. Yaitu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan di sini yaitu menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan, selanjutnya memilih kajian materi, standar kompetisi, kompetensi dasar, dan indikator. Selanjutnya yaitu menentukan subketerampilan yang dipadukan, selanjutnya merumuskan indikator hasil belajar dan menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu menentukan atau memilih jenis mata pelajaran yang dipadukan, memilih kajian materi, standar kompetisi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Yang kelima merumuskan indikator hasil belajar dan menentukan langkah pembelajaran.
Selanjutnya yuk tahap evaluasi di mana meninjau minat siswa, lalu menentukan 4 mata pelajaran yang akan dikaitkan, dan menentukan indikator hasil belajar dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu mendesain kegiatan pembelajaran dari 4 mata pelajaran sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran pada model Immerset, yaitu model Immerset adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dan proyek. Penerapan lainnya bagi kelas 5 SD, misalnya pada materi pencemaran udara, dapat dijelaskan pada materi pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Materi tersebut membahas tentang IPA, yaitu pernapasan pada manusia, PKN itu peraturan pemerintah, Bahasa Indonesia menceritakan hasil pengamatan, dan Seni Rupa membuat poster sederhana. Pada siswa tingkat menengah, misalkan siswa SMK yang mengambil kejuruan teknik gambar bangunan untuk memenuhi kegiatannya, ia harus memperdalam materi lain seperti matematika, yaitu bagan atau grafik data, dan skala. Sedangkan fisika yaitu keseimbangan, komputer yaitu software desain bangunan, dan seni yaitu gambar manual. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelemahannya yaitu yang pertama, penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga, model pembelajaran terpadu tipe Immerset menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Yang keempat, pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal yang semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran terpadu model Immerset. Model Immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.